Akhirnya saya coba, prinsip saya gitu, saya tuh sukses nggak mau sendirian gitu. Saya tuh sukses pengennya ngajak bareng siapapun yang mau belajar, mau usaha, ayo silahkan gitu. Selagi saya masih bisa bantu, saya akan bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak lagi masih di RH Fispam, RH Fispam. Oh iya, pakai fish. Sebenarnya RH Pam nanti bisa kambing, bisa sapi. karena beliau juragan kulit. Pernah kita ikut di Kisah Tanpa Batas. Nanti teman-teman subscribe aja channelnya. Itu kita juga yang garap, kita juga yang ngerjain Kisah Tanpa Batas. Ada Bang Rahman di situ, tapi lebih ke inspirasi bisnisnya yang soal bisa jual kulit sapi kurban, ya Bang ya. Kalau sekarang kita bahas soal ikan mantis yang dia breed di RH Fish Farm ini. Awalnya gimana sih Bang kepikiran buat ini? Awalnya sih tadi, terutama di PAM ini belum ada nih. Ini belum ada? Belum ada. Ini baru ada, belum. Belum, ini tuh baru berdiri PAM ini 2 tahun. 2 tahun. Di 2019? 2019. Tadinya awalnya kita cuma main di kolam, terus pembesaran di empang atau di setu. Setu Malang Tengah. Lalu kita jual gitu kan. Rata-rata kalau dulu sih kita mainnya ke tengkulak lagi gitu. Oh. Gitu kalau kalau sekarang kan sudah kita mulai ke di ini langsung gitu, distributor langsung. Distributor atau si pembelinya bayarnya sendirian? Kalau farm ini berdiri memang sejak udah saya ngisiin tempat ini udah 4 tahun yang lalu. Awalnya itu dari cupang. Dari cupang hias awalnya. Jadi saya nih dengan teman-teman itu kan ngelihat teman-teman ini kok masih belum ada kerjaan gitu kan. Akhirnya kita coba, ayo saya ajak gitu, mau nggak nih usaha gitu kan, biar kita tuh ada penghasilan gitu kan teman-teman. Kalau saya memang udah ada basicnya di usaha, udah ada, karena ngelihat rekan-rekan saya nih yang belum mempunyai pekerjaan atau bidang usaha, akhirnya saya coba ajak yuk gitu kan, kita usaha. Awal itu kita beli bibit cupang 10.000 ekor. 10.000 ekor itu modal 1,5, berikut pakan itu hampir 3 jutaan lah. Nah setelah panen itu jangka waktu 3 bulan, itu kita jadi dari uang yang 3 juta itu kita dapat hasil sampai 15 jutaan. 15 juta dari satu indukan? Dari bibit yang 10.000 ekor itu. Nah dari situ kan kita mulai awalnya cupang di sini tuh rame-rame. Kebetulan pas kemarin COVID itu kan memang luar biasa kan permintaannya cupang. Nah dari situ mulai banyak juga permintaan yang lainnya gitu kan, jenis ikan yang lainnya. Akhirnya saya pikir kita coba aja nih kan bikin farm gitu kan di sini. Akhirnya terbentuklah farm ini gitu kan. Nah sebenarnya teman-teman tuh sebelumnya ngapain aja sih, nganggur kan atau? Sebelumnya sih kadang ya gitu aja gitu, dia kumpul gitu, biasalah anak-anak muda kan kumpul nongkrong gitu kan. Gitaran? Gitaran. Cekek botol Enggak, kalau di sini alhamdulillah sih kita bisa jaga di situ. Nah dari situ kan saya pikir, ya Allah kok ini saya tuh pengen yang ngerasain sukses tuh bukan cuma hanya saya gitu loh, tapi di lingkungan orang-orang sekitar tuh bisa merasakan juga gitu loh. Karena kan zaman sekarang itu kebutuhan juga lebih banyak, apalagi apa-apa sekarang mahal kan gitu. Akhirnya saya coba, prinsip saya gitu, saya tuh sukses nggak mau sendirian gitu. Saya tuh sukses pengennya ngajak bareng siapapun yang mau belajar,
mau usaha, ayo silahkan gitu. Selagi saya masih bisa bantu, saya akan bantu gitu. Terutama pemuda sekitar. Terutama pemuda sekitar. Yang pengen mau diajak usaha Ah. bareng dari nol. Betul, kebetulan juga saya 3 tahun itu pernah jadi ketua pengajian juga di sini, anak muda. Pinter ngaji, lulusan pesantren. Lulusan pesantren sih enggak, kalau ngaji sih alhamdulillah bisa. Ngaji alhamdulillah bisa. Tajwidnya lancar deh pokoknya. Amin amin insyaallah. Insyaallah. Hafalannya bagus. Nah dari situ makanya tergerak, ya udahlah kita bikin satu kegiatan gitu ya. Satu kegiatan, dan saya melihat peluang di sini tuh karena di tempat saya ini di Ciseeng kan pusatnya ikan hias, gitu kan, sentral ikan hias. Tapi kok kenapa gitu nggak ada tempat khusus gitu loh? Atau kan Divo kalau dulu memang ada dari petani ikan hias, namanya Dipo, dari ikan-ikan hias di sini tuh dikumpulin dalam satu farm gitu kan, namanya Dipo waktu itu. Cuma itu nggak bertahan lama gitu. Nah akhirnya saya ada pemikiran ke situ. Saya pengen di kampung saya ini pusat ikan hias, ada satu tempat yang memang ada berbagai macam jenis ikan hias gitu. Walaupun pokok saya itu hanya di Memphis sama di Koki gitu. Nah dari beberapa teman-teman yang ikut berwirausaha ini, akhirnya ada yang berubah nggak Alhamdulillah dari secara ekonomi ya? secara ekonomi yang saya lihat sekarang mereka sudah bisa mandiri gitu kan, udah hal-hal buruknya itu udah mulai hilang lah gitu. Hal-hal buruk tuh misalnya males ya, Males. bangun siang. Ya itulah penyakit anak-anak muda kan. Kan kalau dia ternak pagi kan mesti nyari pakan. Nyari pakan, nyari kutu air. Memang awalnya sih berat, cuma karena udah ada rasa tanggung jawab, sudah terbiasa, akhirnya ya sudah melupakan lah hal-hal kegiatan-kegiatan yang sifatnya kalau buat saya gitu kurang menguntungkan gitu. Gitu yang buang waktu. Buang waktu. Yang begadang udah dikurangi. Udah dikurangi. Jadi bermanfaat sekali sebenarnya kalau kita punya hobi dan menghasilkan gitu. Betul, betul. Kalau dari teman-teman yang direkrut itu ada yang berguguran atau masih sekarang sisa tinggal berapa, atau mungkin ada yang mau mulai usaha sendiri gitu. Tadinya kan kita awalnya kerjasama. Kerjasama itu kita bagi hasil. Ya. Cuma karena ngelihat sekarang mungkin yang tadinya kalau bagi hasil kan hasilnya nggak full semua gitu kan. Ya, Akhirnya saya lihat ya dia udah bisa mandiri. Ya udahlah, saya bilang kalau memang mau buka sendiri silahkan, saya bilang gitu kan. Akhirnya sekarang dipersilahkan gitu. Karena buat saya ya jadi apa disebutnya ya, tujuan saya lah gitu kan. Tujuan saya itu bagaimana anak-anak muda di sini bisa mempunyai penghasilan, sudah bisa sedikit terlaksana gitu. Walaupun nggak semua anak muda di sini ya, minimal dari yang beberapa anak muda ini bisa menjadi contoh buat yang lain gitu. Jadi mandiri. Jadi mandiri. Jadi ya udah berpegang tangan. Berarti Bang Rahman ini salah satu yang menginspirasi ya teman-temannya Pantaran ya. Nah, Pantaran biar gimana caranya jangan cuma begadang main game nongkrong jelas, tapi kita begadang nongkrong menghasilkan. Begadang nongkrong juga nggak jadi masalah gitu kan, tapi jangan melupakan ya kewajiban kita lah gitu kan. Apalagi yang udah berkeluarga. Sebenarnya menjanjikan nggak sih? Kalau di ikan hias, kalau buat saya sih yang sudah saya alamin itu ya lumayan menjanjikan gitu kan, karena saya ngeliat prospeknya di ikan hias itu memang sebenarnya nggak ada redupnya ya. Nggak ada redupnya selama dia masih ada air. Itu yang utama, air. Yang kedua itu pasar. Selama itu masih ada pasar, peminat orang untuk berburu ikan hias itu masih ada. Permintaan tinggi, suplainya mesti seimbang. Jadi kalau sekarang kan ya ikan hias tertentu misalnya Jepang suplainya tinggi, permintaannya menurun. Menurun.
Jadi semuanya harus balance. Balance. Permintaannya ada, supply-nya, penyedianya, peternaknya juga ada. Jadi ketersinambungannya itu tetap terjalin gitu. Jangan yang jadi masalah kan kalau misalnya sebaliknya ya. Permintaannya tinggi nih, kesediaannya yang Kesediaannya yang kosong. otomatis ikannya ya mahal. Mahal. Itulah makanya di sini saya nggak hanya menentu dengan salah satu jenis ikan hias Ya. gitu, karena ngelihat kita kan kondisi di pasar nih kadang nggak nentu gitu kan. Kayak cupang mungkin kemarin alhamdulillah sangat luar biasa gitu kan, Ngerasain ya. sempat ngerasain juga alhamdulillah. Tingginya permintaan. Sekarang setelah cupang ini karena memang kemarin momennya covid itu luar biasa, permintaan banyak, supply-nya terlalu tinggi, sekarang udah agak menurun. Permintaannya menurun. Ya kita bantulah dengan jenis ikan hias yang lainnya gitu. Diputar tuh. Karena tempatnya besar dan akuariumnya juga banyak, bisa dikasih ke ikan-ikan lain. Ada rencana buat pengembangan bisnis, misalnya mau jenis ikan lain gitu? Jenis ikan lain, Ikan apa? ikan lain ya di sini yang ada di sini sih, di daerah saya banyak sih sebenarnya. Kayak lohan juga ada gitu kan. Kalau yang buat di rumah-rumahan, justru di tempat saya kadang ada yang satu rumah itu punya 2 akuarium untuk lohan gitu kan. Itu ada mas kopi juga. Terus yang lainnya ada kayak geramai padang tadi kan gitu. Yang buat konsumsi itu ya? Kalau yang geramai padang rata-rata buat hias sih. Bukan buat Bukan. Kalau di sini biasanya dipakai buat hiasan juga, ikan hias. karena dia bisa nurut ya. Bisa nurut. Gurame padang tuh bisa buat mainan kan. Tapi jadi barengin sama ikan lain, bisa dimakan. Walaupun mulutnya kecil, gurame padang ya kita bosan bisa digoreng. Tapi dalam dunia bisnis pun nggak semuanya itu mulus gitu kan. Ada halangan dan juga rintangannya lah gitu. Pasti semua pembisnis itu pasti ngalamin gitu, pasti. Ya mulai dari breedingnya sampai Dari proses breedingnya, sellingnya. dari proses yang lain-lainnya itu nggak mudah juga gitu. Kalau breeding sulitnya di apa? Ya kalau breeding sulitnya, kalau buat saya pribadi gitu, disulitnya itu kadang pada saat proses dari telur itu untuk penetasan gitu. Karena yang menentukan jadi enggak ikannya itu daripada proses dari telur itu sampai menetas gitu. Satu main fish, satu biangan berapa ratus ekor? Satu Memphis itu yang pernah saya coba gitu kan, dalam satu biangan itu dia bisa sampai 500 sampai 1000 ekor, bahkan bisa lebih. Kalau dia indukan baru itu memang awal-awalnya nggak terlalu banyak gitu. Kayak yang baru jadi ibu, yang baru jadi bapak. Karena Memphis ini kan kalau untuk breeding jangka waktunya juga panjang, dia bisa sampai 5 kali 6 kali gitu. Kalau soal perawatan nih, ini tanpa aerator bisa nggak? Kalau di akuarium dia harus pakai aerator, terkecuali di kolam. Karena uang breeding sulitnya, kalau buat saya pribadi gitu, disulitnya itu kadang pada saat proses dari telur itu untuk penetasan gitu. Karena yang menentukan jadi enggak ikannya itu daripada proses dari telur itu sampai menetas gitu. Satu main fish, satu biangan berapa ratus ekor? Satu Memphis itu yang pernah saya coba gitu kan, dalam satu biangan itu dia bisa sampai 500 sampai 1000 ekor, bahkan bisa lebih. Kalau dia indukan baru itu memang awal-awalnya nggak terlalu banyak gitu. Kayak yang baru jadi ibu, yang baru jadi bapak. Karena Memphis ini kan kalau untuk breeding jangka waktunya juga panjang, dia bisa sampai 5 kali 6 kali gitu. Kalau soal perawatan nih, ini tanpa aerator bisa nggak? Kalau di akuarium dia harus pakai aerator, terkecuali di kolam. Karena uang oksigennya lebih banyak. Tapi kalau di akuarium, untuk akuarium takaran berapa nih? Ini 40 kali? 40 kali 30. 40 kali 30, kapasitas air yang di dalam sini Ini 40 liter. 40 liter, ikannya harusnya berapa?
Ikannya minimal ini Maksimal. harus 3 sampai 4. Maksimal Ah, ah. 3 sampai 4. 3 sampai 4. Dan itu harus pakai sirkulasi juga gitu. Kasih batu-batu lagi di bawahnya, pakai silika atau pakai pasir malang. Iya. Terus ditambahin moss di akar. Udah cakep banget. Iya, aduh, ya. Enak ya kalau ngeliat manfish ya. Enak sebenarnya sih, justru dari yang usaha yang lainnya gitu yang saya geluti, sekarang lebih seneng di ikan hias sebenarnya Ya. gitu. Satu ya tadi benar menentukan karakter kita. Kedua, kalau kita udah lihat ikan tuh, iya bebannya kayaknya sedikit hilang. Kayak ketemu anak bayi. Ah, Kalau udah minta gendong, rumah, ya. hmm. Utang, beban pikiran yang lain udah hilang. Sementara doang. Sementara. Harus pikirin lagi. Ada pesan nggak buat teman-teman yang mau ternak manfish atau mau Yang mau mulai ternak usaha manfish, kalaupun mau belajar, bangga silahkan, saya terbuka, nggak pelit dengan ilmu gitu. Silahkan saja datang ke tempat saya, bisa hubungi nanti alamat yang ada di bawah. nggak apa-apa diganggu ya? Nggak apa, Jam berapa diganggu? bebas. Bahkan di sini kita buka kalau di itu 24 jam. 24 jam pasti ada yang 24 jam pasti ada. Jadi di sini udah ada kasur lipat, udah tinggal direbahin, tidur bareng. Karyawan ada berapa? Karyawan yang di sini 2 orang. Karyawan atau teman yang tadi usaha itu? Yang teman itu udah buka usaha sendiri dia. Oh, berhasil dong berarti. Sekarang udah jadi karyawan. Sekarang kita ambil rekrut karyawan aja. Dulu jadi mitra, sekarang udah jadi bos masing-masing. Betul. Pak Rahman, makasih banyak Sama-sama. kisah inspirasinya. Mudah-mudahan bisa menularkan jadi Amin, virus yang amin, kebaikan buat amin, teman-teman semuanya. Ya, terutama di saat pandemi seperti ini kita mesti berpikir kan, Pasti berpikir. bagaimana cara untuk cari usaha yang sesuai dengan kebiasaan kita. Betul. Mulai dari hobi sampai misalnya mau jadi reseller di sini. Jadi reseller juga bisa. Oh, jadi Bisa. reseller juga bisa. Contohnya misalnya datang ke sini foto-foto dulu ikannya, jadi bawa dulu, tawarin ke orang lain. Kalian ke orang lain bisa. Tapi kalau yang di luar kota, ya mesti kirim dulu duitnya baru dikirim. Betul. Tadi udah dijelasin soal partainya berapa, 7.000 per ekor, tapi per 20 ekor, usia 3 bulanan. Tadi gambarnya nanti kita kasih gambarnya. Terus kalau misalnya buat indukan berapa? Buat indukan itu 10 sampai 20 ribu. 10 sampai 20.000 per ekor. Jadi kalau misalnya buat ngebreed manfish cukup dengan duit 40.000 udah dapat jantan sama betina. Itu Tapi udah satu. bisa menghasilkan juga tuh kalau satu pasang. Iya, berhasil. Kalau berhasil. Kalau ya. berhasil. Nanti tipsnya kita minta kasih tahu dari Bang Rahman. Taruhnya kayak gimana, perawatannya kayak gimana biar ikannya itu berhasil. Terima kasih. Sama-sama. Makasih banyak. Bermanfaat. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh,